Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin di channel YouTube Akbar Zainuddin pada segmen rezeki berlimpah berkah. Menjelang Idul Fitri ini, saya akan membahas satu tema yang terkait dengan budaya Idul Fitri di Indonesia, yaitu menyambung silaturahim. Mengapa sih silaturahim dan apa manfaatnya kita bersilaturahim? Tonton terus video ini sampai akhir, saya akan jabarkan bagaimana silaturahim ini hubungannya dengan rezeki yang berkah, dengan hidup yang berkah. Ahlan wa sahlan. Sahabat majelis YouTube Manjada Wajada, mari kita mulai dengan pengertian. Silaturahim itu berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, silatun dan ar-rahim. Silah itu artinya menghubungkan, ar-rahim itu adalah kasih sayang, rahim. Masya Allah, silaturahim itu artinya menghubungkan kasih sayang, menghubungkan kekerabatan, kekeluargaan dengan keluarga kita, dengan saudara-saudara kita, dan juga menyambungkan kasih sayang dengan tetangga kita, kawan-kawan kita, kerabat kita. Jika mengikuti kaidah bahasa Arab, maka istilah yang benar itu adalah silaturahim, bukan silaturahmi. Ini silaturahmi, ini yang sudah jamak di Indonesia, tapi kalau kita rujuk kepada pengertian bahasa Arab, maka sesungguhnya istilah yang benar itu adalah silaturahim. Di Indonesia budaya kekeluargaan, budaya menyambung silaturahim ini sangat kental, terutama pada saat Idul Fitri. Pada saat Idul Fitri ini ada budaya bertemu keluarga, bertemu kerabat, menyambungkan kembali tali silaturahim yang lama mungkin belum pernah tersambung atau bahkan pernah terputus. Lalu apa sih pentingnya silaturahim? Apa manfaat keuntungan silaturahim buat kita? Seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, penting banget. Kalau kita ingin hidup berkah, kalau kita ingin hidup bahagia, kalau kita ingin dilimpahkan rezeki yang banyak, kalau kita ingin umur kita panjang, kalau kita ingin selalu mendapatkan pertolongan Allah, perbanyak silaturahim. Inilah 5 manfaat, keuntungan kalau kita ini memperbanyak silaturahim. Apa saja? Manfaat yang pertama, silaturahim itu akan memperluas rezeki kita. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih, muttafaq alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyub satulahu fi rizkihi wa yunsa lahu fi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin agar diluaskan rezekinya dan diperpanjang umurnya, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Ini hadis yang sudah jelas-jelas. Rezeki kita itu sangat tergantung seberapa banyak kita itu bersilaturahim dengan orang-orang. Maka salah satu cara memperluas pintu-pintu rezeki itu adalah dengan bersilaturahim. Kalau kita diam saja di rumah, tidak ketemu dengan banyak orang, tidak berhubungan dengan banyak orang, tidak mau kita bersosialisasi dengan banyak orang, bagaimana Allah akan melapangkan rezeki kita? Apapun usaha kita, apapun pekerjaan kita, dengan bersilaturahim, itu akan memperluas pintu-pintu rezeki kita. Kalau yang tadinya
Kalau yang tadinya rezeki kita satu misalnya, kalau kita bersilaturahim dengan 2 orang, kebuka peluang untuk 2. Kalau kita bersilaturahim dengan 5 orang, kebuka peluang rezeki untuk 5 orang. Kita bersilaturahim dengan 10 orang, kebuka pintu-pintu rezeki untuk 10 orang. Kalau kita bersilaturahim dengan 100 orang, kebuka pintu-pintu rezeki untuk 100 orang. Maka bersilaturahimlah banyak-banyak, Allah akan membuka pintu-pintu rezeki kita. Semakin banyak kita bersilaturahim, pintu-pintu rezeki itu akan semakin banyak dibuka. Ini ikhtiar kita. Ketika kita berdoa, ya Allah, berilah aku rezeki yang berlimpah, rezeki yang berkah. Ikhtiar kita salah satunya adalah bagaimana kemudian kita memperluas jaringan, memperluas silaturahim. Istilah kita itu networking. Network yang kuat, jaringan yang kuat, insya Allah rezeki kita itu akan bertambah. Jadi memang perlu diluangkan waktu untuk ngopi-ngopi, silaturahim, kita kongko bareng teman-teman, kita bersosialisasi, kita ngobrol. Jalinan persahabatan, jalinan silaturahim itu akan membuka pintu-pintu rezeki. Itu manfaat yang pertama. Yang kedua, masih dari hadis tadi, selain kita itu akan membuka pintu-pintu rezeki, manfaat yang kedua dari silaturahim itu adalah kita itu akan dipanjangkan umurnya. Dipanjangkan umurnya dalam arti 2 hal. Benar-benar Allah akan panjangkan umur kita sampai tua nanti, atau Allah itu akan jadikan umur kita, hidup kita itu menjadi hidup yang lebih berkualitas. Kalau kita bersilaturahim, itu kan akan menjadikan kita itu bahagia. Salah satu sumber kebahagiaan kita itu kan kalau kita punya hubungan yang baik. Hubungan baik dengan keluarga, hubungan baik dengan teman-teman, hubungan baik dengan tetangga, hubungan baik dengan semua kerabat, hubungan baik dengan semua masyarakat. Itu akan membahagiakan hidup kita dan membuat umur kita itu menjadi berkualitas. Betapa sengsaranya kita kalau kita sudah tua, hubungan kita itu tidak baik. Dengan keluarga tidak baik, dengan tetangga tidak baik, dengan masyarakat tidak baik, dengan orang-orang tidak baik. Bagaimana kita akan mencapai kebahagiaan hidup? Bagaimana hidup mau berkah kalau hubungan kita dengan saudara-saudara kita tidak baik, dengan tetangga tidak baik, dengan masyarakat tidak baik, di kantor tidak baik? Nggak akan berkah hidup kita itu. Nggak akan pernah ada keberkahan, kebahagiaan kalau hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita itu tidak baik. Makna yang kedua itu adalah manfaat hidup kita. Walaupun nanti kita sudah meninggal, manfaatnya itu akan masih terasa oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena apa? Silaturahim kita. Hubungan baik kita dengan banyak orang itu akan membuat pintu-pintu manfaat itu terbuka lebar. Yang mudah-mudahan itu bahkan memberi amal jariah buat kita semuanya. Itu manfaat yang kedua dari silaturahim. Manfaat yang ketiga dari silaturahim itu adalah akan selalu mendapatkan pertolongan Allah. Kita ini hidup di dunia ini kita lemah, kita ini hamba, butuh pertolongan Allah, kita butuh rahmat Allah. Kita minta selalu kan, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Allah, aku sangat butuh pertolonganmu. Berdoa kita di malam-malam hari, di tahajud-tahajud kita. Nah, salah satu cara mengundang pertolongan Allah itu adalah dengan silaturahim. Perbanyak silaturahim. Karena kita tidak pernah tahu, Allah tolong kita itu dengan berbagai cara. Salah satu caranya bisa jadi melalui tangan-tangan orang-orang yang kita kenal, melalui tangan-tangan orang-orang yang kita silaturahimin dengan mereka. Kan kita tidak pernah tahu itu. Jalan keluar dari masalah itu mungkin karena kita ketemu orang lain. Ada jalan keluarnya. Kita tidak pernah tahu. Kita bersilaturahim dengan banyak orang, siapa tahu ada jalan rezeki.
Dengan kita semakin banyak kita ketemu dengan banyak orang, jalan rezeki itu akan semakin terbuka lebar dan kita tidak pernah tahu. Bisa jadi Allah menolong kita itu melalui tangan-tangan orang yang kita silaturahim, kita sambung tali persaudaraannya. Karena itu sambung terus tali persaudaraan, insya Allah Allah akan menolong kita. Itu ada pada surat Ar-Ra'd ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan atau silaturahim, dan mereka takut kepada Tuhan mereka serta takut kepada hisab yang buruk. Manfaat keempat dari silaturahim itu adalah menjadi penyebab untuk masuk surga. Kita ini hidup di dunia ini kan bekal untuk di akhirat nanti, agar Allah nanti memberi kita timbangan amal yang baik, agar kita nanti dihisab dengan hisab yang baik, agar Allah berikan surga nanti di akhirat nanti. Nah, amalan-amalan yang bisa memasukkan kita ke surga itu adalah salah satunya menyambung tali silaturahim. Kalau kita sebaliknya memutus tali silaturahim, maka akan sulit menjadikan kita itu ahli surga. Orang yang memutuskan tali silaturahim akan sulit untuk mendapatkan pertolongan Allah, apalagi mendapatkan surga nanti. Maka jadilah kita orang-orang yang selalu menyambung tali silaturahim. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Ayyub Al-Ansari anna rajulan qala ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilni al-jannah. Faqala ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'an wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasilur rahimah. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, seseorang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, beritahu kepada aku amalan-amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kamu menyembah Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu pun, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menyambung tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini jelas-jelas menunjukkan silaturahim akan menjadi salah satu amalan yang akan membawa kita ke surga. Maka perbanyak silaturahim, insya Allah amalan-amalan ini akan membawa kita nanti di akhirat menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nomor 5, orang-orang yang rajin silaturahim, memperbanyak silaturahim, akan mendapatkan perlindungan dari Allah di hari kiamat nanti. Hari kiamat di padang mahsyar, matahari didekatkan, panas sekali. Masya Allah, kita ini yang bisa kita lakukan itu adalah meminta syafaat dari Allah, meminta perlindungan dari Allah. Dan salah satu yang akan menjadi syafaat kita di hari kiamat nanti itu adalah karena silaturahim kita. Karena apa yang kita lakukan untuk menyambung tali silaturahim kita dengan saudara-saudara kita, tali silaturahim kita dengan kerabat kita, insya Allah itu akan menjadi perlindungan, syafaat dari Allah pada hari kiamat nanti. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Ar-rahimu mu'allaqatun bil arsi takulu man yasiluni wasolahullah wa man qata'ani qata'ahullah. Silaturahim itu tergantung di arsy. Ia berkata, barang siapa yang menyambungkanku, maka Allah akan menyambungkannya. Dan barang siapa yang memutuskanku, maka Allah akan memutuskannya.
Ini hadis yang luar biasa. Rahmat Allah, pertolongan Allah itu sangat tergantung dari tali silaturahim kita. Kalau kita sambung silaturahim kita, pertolongan Allah akan datang. Juga nanti perlindungan Allah pada hari kiamat. Dan kalau kita putuskan, Allah juga akan putuskan pertolongannya. Maka inilah saatnya kita membangun silaturahim. Suasana Idul Fitri, kita bangun silaturahim. Gimana caranya? Kalau bisa bertemu langsung, bertemu dengan langsung, bermaaf-maafan. Kita, salah kita dengan Allah, bisa dengan kita bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Tapi salah kepada manusia, kita mesti minta maaf kepada orangnya. Saling bermaaf-maafan, saling bertemu. Yang dulunya lama tidak bertemu, kita ketemu lagi, kita sambung tali silaturahim dengan sebaik-baiknya. Insya Allah rahmat Allah, insya Allah pertolongan Allah itu akan turun kepada kita. Bahkan ada satu hadis yang saya pikir ini luar biasa. Silaturahim itu bukan hanya untuk orang-orang yang kenal baik dengan kita, bukan hanya untuk orang-orang yang punya hubungan baik dengan kita. Bahkan silaturahim itu untuk orang-orang yang memutus tali silaturahim dengan kita. Ini level yang lebih tinggi. Kalau kita bersilaturahim dengan orang-orang yang baik dengan kita, punya hubungan baik, ya itu standar. Tapi akan menjadi level kita, hidup kita, pahala kita, tantangan kita ini akan jauh lebih tinggi kalau kita mampu menyambungkan silaturahim dengan orang-orang yang memutus tali silaturahim dengan kita. Dan itu pahalanya sungguh luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi'i, walakinnal wasila alladhi idza quti'at rahimuhu wasilaha." Bukanlah orang yang menyambung silaturahim itu yang hanya sekadar membalas kebaikan, tetapi orang yang menyambung silaturahim itu adalah orang yang ketika hubungannya diputuskan, ia tetap menyambungnya. Hadis riwayat Bukhari. Ini hadis yang luar biasa. Kira Anda sanggup gak menyambungkan silaturahim orang yang memutuskan tali silaturahim dengan Anda? Pasti ya, punya masalah yang besar. Pasti ada hal-hal yang gak baik, ada kebencian, ada keburukan, ada luka. Saya ingin dengar pendapat teman-teman sekalian. Bisakah teman-teman menyambungkan tali silaturahim terhadap orang yang memutuskan tali silaturahim kepada kita, apalagi memutuskannya dengan tidak baik, dengan hal-hal yang membuat luka. Tapi hadisnya sahih. Saya ingatkan teman-teman sekalian, ini tentu akan menjadi tantangan besar buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita tetap di jalan Allah, menjadi orang-orang yang menyambung tali silaturahim. Saya tunggu ya cerita, komentar teman-teman sekalian. Demikian yang bisa saya sampaikan kali ini. Selamat Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita pada bulan Ramadan dan kita kembali fitrah, kita kembali menjadi orang-orang yang bersih hati kita, dan Idul Fitri kita sambung dengan silaturahim pada tetangga, kepada saudara, dan kepada kerabat kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita semuanya. Insya Allah silaturahim membawa keberkahan hidup, membawa rezeki yang berlimpah berkah. Kafaitu bihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.